musibah kebakaran menghanguskan 8 unit warung sekitar pada pukul 5 pagi. Akibat kebakaran itu, 3 orang dinyatakan meninggal dunia. Inilah kebakaran yang menimpa sebuah rumah kayu di Nagari Sungai Batang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam. Kejadian naas ini mengakibatkan pemilik rumah terbakar dan mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit. Gimana kawan-kawan? Bergerak kita? Siap! Putra-putri Nagari Duokoto, Kabupaten Agam, Sumatera Barat tidak pernah berhenti melahirkan inovasi yang bermanfaat bagi nagari dan masyarakat sekitar. Mengurangi kerugian nyawa dan material akibat musibah kebakaran. Rumah Pintar Tunas Muda melahirkan motor pemadam kebakaran dan penanggulangan bencana multifungsi. Karya inovasi ini merupakan sinergi dari Rumah Pintar Tunas Muda dengan Pos Pelayanan Teknologi Posyantek Petir, Nagari Duokoto, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Karya inovasi ini dioperasikan oleh Komunitas Siaga Bencana atau KSB dan Komunitas Masyarakat Peduli Api atau KMPA. Motor pintar multifungsi ini didesain dan dibuat sendiri oleh tangan-tangan putra-putri Nagari Duokoto, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Keahlian dan latar belakang pendidikan anggota Posyantek Petir yang berbeda, serta banyaknya informasi yang diperoleh dari media sosial, membuat motor pintar semakin kaya akan inovasi. Izin melapor kelompok KMPA. Ya, silakan masuk. Jadi kebakaran di Jorong Koto Tinggi, titik air dekat Surau Koto Tinggi, Jorong Koto Tinggi. Laporan diterima KMPA sebentar lagi muncul. Di dekat Surau Koto Tinggi. Ya. Sumber air yang melimpah mendukung cara kerja motor pintar karena tidak diperlukan tangki pengangkut air layaknya mobil pemadam kebakaran. Kekuatan semprotan air motor ini sekitar 8 bar, hampir sama dengan mobil pemadam kebakaran.
Untuk meningkatkan kemampuan relawan Posyantek memadamkan kebakaran, dilakukan latihan dan simulasi minimal 1 kali sebulan. Ya, motor ini dibuat atas dasar keadaan dari alam Dua Koto yang waktu itu memang terjadi suatu kebakaran, yang mana kebakaran itu di daerah yang sempit. Jadi karena pemadam kebakaran itu jauh dari sini, kami terinspirasi untuk menciptakan sebuah alat yang bisa masuk ke wilayah-wilayah yang kecil, yang sempit. Keunggulan motor ini untuk tembakan airnya alhamdulillah itu tidak kurang dari seperti apa yang ada pada water cannon yang ada. Dan kami pun melakukan modifikasi di saat-saat itu tuh terjadi permasalahan dalam suplai air dan dalam penembakan air. Dan alhamdulillah sekian kali kami modifikasi, untuk saat ini kategorinya udah cukup menurut kami. Tetapi itu tidak tertutup kemungkinan untuk yang akan datang kami tetap itu memodifikasi supaya peralatan ini kategorinya bisa untuk menghadapi tantangan teknologi. Sebagian besar bahan pembuatan motor ini adalah barang yang sudah tidak digunakan lagi atau barang bekas. Menghabiskan dana sekitar 50 juta rupiah dengan proses pembuatan sekitar 3 bulan. Kini, warga Nagari Dua Koto, Kabupaten Agam, Sumatera Barat telah dapat menikmati manfaat dari motor pintar multifungsi karya Posyantek Petir. Motor pintar ini adalah motor yang mempunyai 4 fungsi. Yang pertama fungsinya adalah untuk pemadam kebakaran, yang kedua untuk pertanian, mengairi pertanian, yang ketiga untuk pengairan sawah, yang keempat adalah untuk masalah longsor. Motor pintar ini dibuat karena kebutuhan masyarakat Nagari Dua Koto dan Tanjung Raya, Kecamatan Tanjung Raya. Dan alat ini dibuatnya dulu pernah kejadian suatu kebakaran di Nagari Dua Koto, dan ada rumah warga yang kebakar, itu jaraknya itu udah habis baru mobil pemadam kebakaran itu hadir. Nah karena itu makanya terbuatlah suatu inovasi buat kami di Nagari Dua Koto, namanya motor pintar yang 4 fungsi tadi, Bu. Kabupaten Agam, Sumatera Barat tidak hanya dikaruniai alam yang indah, namun juga tanah yang subur. Daerah ini menjadi salah satu lumbung padi terbesar di Sumatera Barat. Motor pintar karya Posyantek Petir ikut berperan dalam meningkatkan produksi padi di daerah ini dengan membantu mengairi sawah warga yang kering saat musim kemarau. Setiap hari mobil pintar bersama tim relawan mengelilingi kampung siap untuk membantu warga yang membutuhkan. Tek. Oi, kama kalian ko? Nak do tek putar-putar sih. Ada Zelin tek. Lah itu ha. Oh. Lagi belakang tek. Beko lah Zelin tu ya. Tolong etek ke sawah etek seban tadi di belakang tu. Nolong apa tu tek? Tu sawah etek kari yang tua. Etek ke belunya, ndak bisa belunya. Oh, sawah yang mana tu mintu? Sawah yang mana tu tek? Tu yang di belakang tu ada kayak tower tu. Oh, jadi tek. Nah, kerajo. Tuh kami tuh. Kencang. Aduh, dia enggak. Ikut tanya.
Biasanya sawah yang akan dibajak memerlukan pasokan air yang cukup, sehingga warga selalu menunggu kehadiran mobil pintar multifungsi ini. Di balik keindahan alam serta kesuburan tanah, Kabupaten Agam juga tidak terlepas dari bencana alam, terutama bencana longsor. Longsor sering terjadi menutupi badan jalan bahkan rumah warga. Relawan Posyantek Pintar tidak tinggal diam. Mereka ikut berpartisipasi membantu warga membersihkan material longsor yang menutupi badan jalan. Kami di Tanjung Raya ini mempunyai banyak bukit-bukit yang sekeliling danau meninjau. Itu kalau seandainya hujan deras minimal 1 hari dan beberapa jam itu sering terjadi longsor. Dan kami membantu masyarakat itu membersihkan, kadang-kadang longsor itu masuk ke rumah warga. Kami bersihkan, di jalan juga kami bersihkan. Pokoknya motor pintar ini bisalah untuk membantu kebutuhan masyarakat yang ada di Tanjung Raya dan di Nagari Dua Koto. Sesuai visi dan misinya, unggul dalam inovasi yang relevan pengembangan sumber daya nagari dan kearifan lokal, Rumah Pintar Tunas Muda telah menghasilkan sejumlah inovasi lainnya. Berawal dari kesulitan warga mengambil buah pinang, maka lahirlah sepatu panjat pinang. Sepatu panjat pinang, inovasi Rumah Pintar Tunas Muda yang terbilang berhasil. Sepatu ini telah membantu warga memanjat pohon pinang yang tinggi dan memetik buahnya. Kini, berkat inovasi tersebut, warga Kabupaten Agam lebih mudah memetik buah pinang. Rumah Pintar Tunas Muda saat ini beranggotakan 30 remaja Nagari Dua Koto, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Berbagai inovasi khususnya di bidang teknologi dihasilkan dari diskusi para remaja ini. Musyawarah untuk mencapai mufakat diimplementasikan sebagai bentuk kecintaan mereka terhadap kampung halaman. Rumah Pintar ini adalah suatu tempat kreatifnya anak muda Nagari Dua Koto, yaitu dengan adanya perpustakaan Nagari Dua Koto, maka terbentuklah suatu Posyantek namanya Posyantek Petir. Petir itu kami ibaratkan cepat. Dan oleh karena itu, dengan akhirnya Posyantek itu berkat kerjasama seluruh pemuda yang ada di Nagari Dua Koto, ditambah dengan mahasiswa-mahasiswa yang ada di Nagari Dua Koto, membentuk suatu lembaga. Namanya Posyantek Petir. Dengan Posyantek Petir itulah terlahir inovasi-inovasi yang terdapat di masyarakat Nagari Dua Koto, menciptakan suatu alat namanya motor pintar. Keanggotaan yang terorganisir menjadikan Rumah Pintar Tunas Muda terarah dan memiliki visi misi serta tujuan yang jelas.
Maka tak heran Rumah Pintar Tunas Muda telah menghasilkan beberapa inovasi teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat. Saya bergabung di Rumah Pintar karena fasilitasnya cukup banyak, seperti fasilitas jaringan internet yang memadai dan cukup bagus, dan koleksi bukunya yang banyak. Kemudian bisa mengembangkan ide-ide seperti teknologi dan inovasi teknologi tepat guna. Ayo ke Rumah Pintar. Saya bergabung di Rumah Pintar sejak tahun 2018 dan saya di sini banyak mendapatkan wawasan yang luas, bisa sharing bersama teman-teman, banyak mendapatkan ilmu. Dari ilmu-ilmu itu saya dapat menerapkan kepada masyarakat. Rumah Pintar mantap. Di sini kita bergabung dalam Rumah Pintar ini situ secara ikhlas, lalu dapat menyalurkan ilmu-ilmu yang kita dapat di perkuliahan, lalu berguna untuk berkontribusi dalam nagari atau di kampung halaman sendiri. Semoga teman-teman Rumah Pintar optimis dalam berinovasi dan membangun negeri ini. Rumah Pintar membuat kami tambah pintar. Nagari Duokoto, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, memiliki potensi alam yang cukup unik. Dengan luas 100 meter persegi, Danau Maninjau merupakan keajaiban alam yang luar biasa dan tempat yang tepat untuk menikmati suasana yang tenang. Suasana yang tenang, udara yang sejuk, serta potensi alam yang beragam inilah yang membuat sumber daya manusia Tanjung Raya, Kabupaten Agam menjadi kreatif dalam menciptakan berbagai teknologi yang ramah lingkungan. Kehadiran kawanan burung bangau putih di area Karamba dan persawahan menjadi pemandangan menarik bagi wisatawan yang berkunjung. Namun siapa sangka kawanan burung yang terlalu banyak saat ini justru menjadi hama bagi peternak ikan dan petani sawah. Untuk yang pertama yang kok dulu. Jadi, oh itu. Jadi untuk selanjutnya di siko coba. Tahan, Kabinnya agak kuat straight. Cek lah itu. Di siko cek lah ya. Ya, cek lah situ. Seakan tidak pernah puas, Rumah Pintar Tunas Muda saat ini sedang melakukan inovasi baru, yakni alat pengusir burung otomatis. Alat ini nantinya diharapkan dapat membantu petani mengusir burung di sawah dengan mengandalkan hembusan angin. Teknologi ini menggunakan barang bekas seperti jari-jari sepeda, botol air mineral bekas, serta bahan lainnya yang tidak berguna. Saat ini teknologi tepat guna ini masih dalam tahap percobaan. Kau dicoba dulu putaran yang lancar. Nah, kuncian tolong. Coba putar dulu. Kalau putarannya lebih rancak, nanti berhasil lah. Meski beberapa kali gagal, namun semangat untuk berhasil tetap harus dipupuk. Tidak tarik. Masih tahap penelitian tidak kekurangannya. Ada. Iko putarannya baalah kok. Wah, kok bang, apa masalahnya kok bang? Iko jang putarannya kurang rancak akhirnya. Bahas payunya rancak putarannya. Awak rasa kok nak bang? Jarak antara botol ke botol lain kok mempengaruhi juga kok bang. Ditambah airnya mungkin adonya dan tak kurang kok bang. Bang, wak bisa buat alat yang cocok untuk menggerakkan alat kau bang. Ada di tepi danau bang, wak cuba alat kau tepi danau lah bang. Jadi, nah wak coba alat inovasi wak bang.
Tidak ada kesuksesan yang tidak diawali dengan kegagalan terlebih dahulu. Seperti kata orang bijak, jika rencana tidak berhasil, ubahlah rencananya. Tetapi jangan pernah ubah tujuannya.